Perkenalkan, nama saya Febrilis Marinandana Dabdab, NPM 2211626, ingin menjelaskan mengenai penerapan e-government di Indonesia. Pengertian e-government itu sendiri, yaitu e-government atau pemerintahan elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Ini mencakup penggunaan internet, platform daring, dan solusi berbasis teknologi lainnya untuk memberikan layanan publik, berkomunikasi dengan warga, dan meningkatkan transparansi administrasi. Government bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif, meningkatkan partisipasi publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini ada juga kebijakan e-government. Electronic government atau e-government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur berbelit-belit, dan tidak ada kepastian berusaha dibatasi melalui penerapan e-government ini. Penyampaian pelayanan kepada publik di dalam paradigma e-government tidak lagi dilakukan melalui dokumen-dokumen dan interaksi personal, melainkan sudah dilakukan melalui elektronik, sehingga tidak ada lagi interaksi personal dalam pemberian layanan. Orientasi efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayanan pun bergeser kepada orientasi yang menekankan pada fleksibilitas pengawasan dan kepuasan pengguna. Nah, di sini ada konsep e-government. Pelayanan daring atau online service e-government melibatkan penyediaan pelayanan pemerintahan secara online, memungkinkan warga negara mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, seperti pembayaran pajak online, pendaftaran kependudukan, atau pengajuan permohonan izin. Yang kedua, partisipasi publik melalui platform digital. Konsep e-government juga mencakup memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Nah, di sini ada penerapan e-government di Indonesia. Contohnya yaitu 1. Portal e-government. Pembuatan portal pemerintahan pusat dan daerah menyediakan informasi, layanan, dan interaksi dengan masyarakat secara daring. Yang kedua, Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP. Implementasi sistem ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pelayanan publik. Yang ketiga, Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Penggunaan elektronik informasi untuk manajemen keuangan publik termasuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Yang keempat, pendaftaran online. Penerapan sistem online untuk layanan seperti pajak, pendidikan, dan layanan administratif lainnya. Yang kelima, e-procurement merupakan platform elektronik untuk proses penggadaan barang dan jasa guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang kelima, e-taxation. Penerapan sistem perpajakan elektronik untuk mempermudah proses perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-government di lembaga Indonesia. Penerapan e-government di berbagai lembaga di Indonesia dapat melibatkan sejumlah inisiatif. Berikut adalah contoh penerapan e-government di lembaga tertentu. Yang pertama, Kementerian Keuangan, yaitu menggunakan sistem procurement untuk pengadaan barang dan jasa serta platform daring untuk pelaporan keuangan dan administrasi. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri, pembangunan portal dan sistem informasi untuk memfasilitasi pelayanan administratif kependudukan seperti EKTP dan pendaftaran kependudukan secara online. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak, e-taxation, yang melibatkan penggunaan sistem perpajakan elektronik untuk memudahkan wajib pajak dan dalam melaksanakan kewajibannya. Yang keempat yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penerapan sistem seleksi dan pengelolaan kepegawaian secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses rekrutmen dan manajemen pegawai. Yang kelima ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN,
mengembangkan sistem keamanan cyber dan layanan cyber nasional guna melindungi data dan infrastruktur kritis. Yang keenam, Ombudsman Republik Indonesia atau pemanfaatan teknologi untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga politik. Nah, di slide selanjutnya yaitu di sini ada studi kasus tentang penerapan e-government. Saya ambilnya identitas kependudukan digital. Nah, identitas kependudukan digital itu sendiri pengertiannya adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai dan menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Nah, persyaratan pembuatan identitas kependudukan itu yang pertama harus memiliki KTPL. Ini bagi untuk yang umur 17 tahun ke atas ya. Nah, yang kedua memiliki email. Email ini bisa kita daftar di akun Google kita. Yang ketiga yaitu memiliki smartphone berbasis Android. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya tujuan dari identitas kependudukan digital yaitu satu, mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam berbentuk digital. Yang keempat, mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Nah, manfaatnya itu satu, mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik. Yang kedua, mempermudah pengaksesan pelayanan publik. Yang ketiga, mempermudah pengaksesan data anggota keluarga. Nah, data yang dapat diakses dari aplikasi identitas digital itu sendiri yang pertama yaitu KTP digital, kartu keluarga digital, yaitu vaksin COVID-19, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, kepemilikan kendaraan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Yang keenam, daftar pemilih tetap 2024. Ini video contoh penerapan e-government. Bisa kita lihat videonya. IKD atau Digital ID merupakan KTP berbasis digital buah dari inovasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kehadiran IKD digadang-gadang sebagai solusi atas penerbitan KTP elektronik yang masih dikeluhkan masyarakat. Identitas kependudukan digital hadir dalam bentuk aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital yang bisa diunduh menggunakan perangkat seluler. Untuk saat ini, aplikasi tersebut baru tersedia di perangkat berbasis Android. Pada tampilan awal aplikasi terdapat foto, nama, dan nomor induk kependudukan pemilik akun aplikasi Digital ID. Apabila diklik, akan muncul data kepemilikan akun mulai dari tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, hingga alamat rumah. Selain itu juga terdapat menu lain seperti data keluarga, dokumen, tanda tangan elektronik, hingga pemantauan pelayanan. Pada menu dokumen dapat ditemui fitur kependudukan yang mencakup file KTP elektronik dan kartu keluarga secara digital. Selain itu, pada menu lainnya juga terdapat informasi sejarah vaksin COVID-19, NPWP, informasi kepemilikan kendaraan, hingga informasi Badan Kepegawaian Nasional. Identitas kependudukan digital ini telah diuji cobakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Penerapan IKD akan dilakukan dalam beberapa tahap sebelum diterapkan kepada masyarakat umum.